Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin jamaah salat maghrib lagi bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebahagiaan yang pelungguh nggih. Mangkin niki kecuali kita sama-sama mengungkapkan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus tiada henti memberikan kita nikmat. Sila mulai dari lahir sampai detik ini, sedikit pun Allah tidak pernah berpaling dari kita terhadap nikmat. Lebih-lebih nikmat iman hadirin mulia. Karena tidak ada perkara yang paling agung, perkara paling tinggi terhadap manusia ini kecuali diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking tingginya nilai iman ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aku lebih cintai solat sunat sebelum subuh, solat fardu niki, aku lebih sukai daripada dunia beserta isinya. Ini nilai iman hadirin mulia. Ya, agung, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. 2 rakaat saja. Salat yang pelunggup sebelum subuh niki tinggi nilain kanca dunia beserta isin sila. Mau makin sila ya Allah salam dak kena susah. Padahal kepeng tarak kena susah. Beras tarak kena susah. Manok sebaru kena susah. Sampin panok kena susah. Sila. Padahal tidak boleh orang beriman niki susah. Sama artinya merendahkan nilai iman yang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sampai sekek saya tak susah. Bebek itu dah. Amal ibadah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makin niki mudah-mudahan kelak di akhirat nggih, di dalam kubur niki tiang pelunggum termasuk orang-orang yang bebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Karena niki jaminan juga hadirin mulia. Niki ada hubungannya dengan iman tadi. Niki jaminan harus pelunggum yakini bahwa tidak ada nanti azab kubur bagi orang-orang. Makin niki, dan mudah-mudahan yang pelunggum termasuk di dalam orang-orang niki. Sebab niki jangan napa bebas le kubur detwah gembe-gembe. Niki napi jaminan niki makin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang menjaga salat wajib, salat fardu niki nggih, sesuai dengan tertib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah, salah satu daripada 5
bebas daripada pertanyaan kubur. Hingga Nabi yang dengan Allah Subhanahu wa taala, semua pertanyaan kubur dari marab lalu badai lewat tarik-tarik saya kan tahu insya-Allah saat ini badai masih lagu asekek dua gitu ya. Nggih, arak sekek dua ya masih. Nah, jadi sebelum datang tiang pelungguh elek dunia niki sampun arak-aran tabiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aran kitab suci Al-Qur'an. Nah, kitab suci Al-Qur'an nikilah jari panduan teh. Ya jari cerita apa maksud tetaraan jog napian gobok niki gunung Tenggilis niki atau lebih khusus tiang peraya Lombok niki ado elek dunia niki nggih. Nah, jelas niki tiang nggih, jelas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yo ni tebarak si Al-Qur'an niki. Jadi Al-Qur'an niki siu 400 tahun wahara anti hite sade manara pira. Wajuru anara siu 400 tahun nganti hite tombe jaga tahun ta. Yang dia matara Qur'an nganti di dunia ni ya baram tujuan yang mendatang di dunia ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ndek kiaran jin ganjeng manusia ni kecuali dia untuk datang ke dunia ki untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas dari mulia keberadaan kita sesaat hanya 60 tahun 70 tahun ini bukan untuk main-main. Ndek jari datang dari arat sampi nggih, ndek datang dari arat napiaran niki pelihara manok, ndek datang dari petani, ndek datang dari nelayan, ndek datang jadi pedagang. Tapi semata-mata Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, Allah perintahkan untuk taat kepada perintah Allah. Terkait dengan kita jadi petani, terkait jadi kita budet sampi, manok, bebek niki keperluan ya. Jadi sanggup, jadi hiburan doang. Jadi hiburan, mau dia cepet-cepet mohangan doang. Ya tujuan tayarat sampi kau bebek niki ndek jadi ndek jadi kebanggaan ta. Hengan wah tetetapan manusia niki je tahun akhirat niki akhirat yang ndek le dunia tahun akhirat. Makin nyangkat menuju kehidupan. Nggih. Jadi lamun batu Gunung Tenggilis niki bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Nggih. Tempat meninggal. Jadi tempat tinggal manusia sesuai harapan manusia itu nanti di kampung akhirat. Apa jak kemilik manusia sebenar makin lemak tau akhirat dah itu. Misal dia milih taat, lemak niki tetap suruh dia taat. Tiba masa bayang lewat sini dan berlaku dia. Tiba memilih berjemaah lemak masih niki
akhirat nden terima. Nggih, milet sugih niki taon lemak niki akhirat. Milet sehat niki akhirat taon. Engkah mati niki akhirat taon. Nggih, jadi jelas dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diinginkan manusia ini sekarang ini nanti akan ketemu di kampung akhirat. Nggih. Mau sehat, engkah sakit sila, engkah narak asam urat, engkah narak kolesterol darah tinggi, makin ya Allah macam maran penyakit ni kita. Sila bailam kayun engkah sakit jak. Jadi wali dunia ni ki engkah sakit. Burut ya. Niki kampung akhirat tahun memang. Jadi tidak bisa, sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah, kita akan alami, jalani namanya peristiwa di dunia ini. Maka barang siapa hari ini Allah Subhanahu wa taala keluar dari ketetapan Allah ini, maka pasti dan pasti dia akan sengsara. Tinggal menunggu waktu saja. Okay? Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam Al-Qur'an orang-orang yang menantangnya. Siapapun dia, hatta dia Ta'ala ditenggelamkan di laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa hari makan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh buat kita yang mau berfikir. Niki ruar raja doang jarin elek dunia mun di antara Allah taala jaga mangkin dan terhinaan Allah taala. Apa lagi lemak elek akhirat. Elek dunia doang wa terhinaan Allah taala. Nggih, dunia doang sampai mangkin sampai tepian jadi contoh kehinaan Firaun iki. Selalu tersebut Firaun laknatullah unin. Firaun laknatullah unin, coba. Cinta hinaan si Allah taala. Kenapa? Berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Sugih, hai paling sugihin korun. Bahkan korun niki makin jadi tu cerita kesugihan nggih. Ibu-ibu makin 100 baru 100 gram mami dan PP timan. Masen birajin sebiamu nin tepekan birajin sebiamu nin nggih. Karun niki nggih kuncin gudang emas doang lamun terjauh si unta niki bahasa ulama beto tunggakan si sugihin nenek si sugih saran korun sampai mangkel lamun dengan dai emas nu simbol si sugihin memakai saya sugih marak karun dia darak nggih dia darak si sugih marak karun lagu meniki karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala melawan perintah-perintah Allah maka korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan korun pun akan menjadi hina selama-lamanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapapun hari ini melihat Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah ini berlaku sampai hari kiamat kepada siapa saja. Karena Allah ini tetap. Ya Allah yang dulu, sekarang dan tak akan datang, tetap Allah, tidak pernah berubah. La ilaha illallah. Keputusannya sama. Siapa saja yang ingkar kepada Allah, ya, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, tetap hanya menunggu waktu Allah akan hinakan mereka. Sebaliknya hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ceritakan di Al-Qur'an. Siapa-siapa orang yang taat kepada Allah, hatta dia orang miskin, hamba. Tercontohan Bilal nggih. Bilal niki gigi ndang pura potek. Si ina budak nggih, budak gigi ndang potek. Tapi karena dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sampai detik ini hari-hari Bilal ya diceritakan bagaimana ketaatannya kepada Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Masya Allah. Bahkan sebelum mati saja baginda Rasulullah SAW, wahai Bilal, ya, amalan apa yang kamu lakukan sampai aku mendengar suara terompahmu di surga, katanya. Masya Allah. Maka Bilal menjawab, setiap wudukku batal maka dia berwuduk kembali. Maka insya Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ya didengar terompahnya di surga, maka amalkan amalan Bilal radhiyallahu anhu. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala nggih. Niki sifat muzakarah nggih ampura ya. Muzakarah niki sifat saling ingat mengingatkan nggih. Karena satu kewajiban yang kulunguh niki sebagai saudara muslim yang terikat oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, kewajiban adalah saling ingat mengingatkan. Oke. Nah, dari ayat yang dia baca tadi, orang-orang yang beruntung hari ini adalah orang-orang yang mengamalkan ada dalam 4 golongan. Ya, termasuk satunya adalah orang yang watawasau bil haq, orang-orang yang selalu saling ingat mengingatkan. Karena sifat dunia ini hanya sesaat saja mulia. Sesaat pasti. Kapan waktu kita akan diberangkatkan oleh Allah? Kecuali orang yang ketika mati tidak ada azab dalam kuburnya. Niki tidak sukses sila. Lagu makin tak iya buat sila. Baru tinggal setelah dari pejabat. Ini kita ada jaminan hiburan saja, sesaat saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia niki ya mirip, perkara akhirat miriplah dengan perkara dunia. Ada tertib-tertib yang akan dijalankan oleh hamba, oleh manusia itu sendiri. Nggih. Misal untuk perkara dunia ada aturan. Mut mele sukses di dunia niki saat niki pun haba jorak-jorak niki harus taat aturan. Lamun dia taat aturan di sini sukses masih. Nggih. Arah tertib kan, arah regulasi, arah pesan ini keren, yang harus ditaati. Saat sekolah arah tertib kan masih. Pertama tahu harus arah. Kedua waktu ketetapan berajah, harus jelas. Materi harus jelas. Nah, jika seorang guru atau murid mendatangi tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai tempat mengajar atau sekolah, jam dan sebagainya, maka insya Allah kalau murid dikira rajin tiap hari sekolah, sesuai dengan ketentuan sekolah, belajar dengan baik, maka insya Allah dia akan naik kelas. Begitu juga guru, rajin dia tiap hari ke sekolah, mengajar dan sebagainya, maka tiap bulan guru pun dapat gaji. Jadi ada jelas tempat regulasi dan sebagainya. Coba silap mangkir. Sekolah misal tamu sekali seminggu misal. Tiwan pentar. Misal pentar sekali seminggu tamu ke sekolah. Sering bolos dan sebagainya. Kira-kira Anda percaya gitu? Iya, bisa jadi murid ini dihukum oleh gurunya karena tidak taat aturan, tidak taat regulasi. Sama dengan gurunya juga. Mungkin sekali seminggu, sekali sebulan tamu.
mungkin tidak dapat gaji. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perkara iman, baginda Rasulullah SAW bersabda, jadilah saksi kalian jika kalian melihat orang yang bolak-balik dari rumah ke masjid, jadilah saksi kalian bahwa dia adalah orang beriman. Masya Allah. Bahkan maaf yang agak keras di sini dan yang siap disalahkan karena yang sampaikan ayat dan yang sudah sampaikan kepada ulama bagaimana ketegasan ayat ini, dan yang selalu senang membuka muzakarah dengan ayat yang baca tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Niki tiang ibaratkan SK niki tiang ayat niki. Ojok dengan betul-betul mengaku beriman juga Allah, dan Allah pun mengakui keimanan dengan niki. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang datang mengamalkan masjid juga kata Allah. Sesungguhnya dengan sagirang datang jog masjid kata Allah, sungguh dia beriman kepada Allah, mengakui keimanannya. Jadi ndet itu ngaku beriman, tapi Allah yang mengakui keimanan kita. Karena apa dimakan Allah pada petani misal pasti demen le bangkat dan mungkin petani niki demen le roro dan mungkin petani niki demen le pekan, lamun dengar le pekan hai gilang demen jok pekan tiap jelo, pasti pedagang ya ini ya, pedagang. Jadi pekan niki tahu berdagang, jadi bangkat niki tahu nelayan, tahu petani. Saya girang laut bau pak jok laut tiap jelo, pasti dengan niki nelayan. Saya girang sogol jauh mobil lalu nambang, pasti jadi sopir. Saya girang dengan kantor tiap jelo berseragam, jadi pegawai. Jadi niki tempatnya niki pun sudah diatur dunia di mulia, apalagi perkara akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah membuat tertib iman namanya. Apa? Tertib iman. Jadi standar bagi baginda Rasulullah SAW, saya girang juk masjid 5 kali sejelo, sejelo semalam, maka dia masuk dalam golongan ayat tadi, masuk dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Musila anda ada teparan jogang juk masjid lagu teparat cinta si Allah Taala ande musila. Karena yang mengakui keimanan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita ngaku jadi polisi tapi tidak pernah masuk kantor polisi, tidak pernah dilihat pakai seragam polisi Nabi jadi polisi gadungan. Kita ngaku jadi petani tapi tidak pernah dilihat jadi, tidak pernah pergi ke sawah. Jadi petani apa? Petani gadungan. Jadi kata ulama, orang beriman itu 5 kali sehari ke masjid, bukan 1 kali 5 hari. Jadi kata ulama, orang beriman itu 5 kali sehari ke masjid, bukan 1 kali 5 hari. Sama dengan pedagang. Pedagang itu tiap hari ke pasar, tapi kalau pembeli bukan tiap hari, ya, mungkin sekali Sabtu kalau ke pasar ente. Ya. Nah, jadi ini kan Allah Subhanahu wa taala tamsil untuk mengembalikan kesadaran kita sesungguhnya apa yang kita lakukan detik demi detik, maka kita akan buka nanti apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita masukkan di koper kita tadi, ya, itulah yang akan kita buka dan akan kita nikmati ke perjalanan kita yang tadi. Hari ini kita duduk di sini, maka itu yang akan kita buka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang masukkan dalam hati kita, itu yang akan kita buka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nasib kita hari ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hari ini kita jadikan makhluk-makhluk Tuhan kita, kemudian nanti masuk kampung akhirat, maka Allah akan perintahkan kepada kita, carilah Tuhan selain aku, katanya. Tapi kalau pada siapa menjadikan Allah Tuhannya, hari taat kepada perintah Allah, maka dari dunia sampai akhirat nanti Allah akan pertemukan dia dengan Tuhannya. Ya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit-sedikit dalam muzakarah untuk saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan supaya kita tidak terlena dengan perkara-perkara yang sesaat niki, perkara-perkara dunia niki. Sila kemarin kita lahir, sekarang sudah punya cucu, sudah punya, masya Allah, tidak terasa 60 tahun 70 tahun sebentar sila, tidak terasa. Kemarin belum sekolah SD SMP, sekarang sudah 60-70 tahun ini sila, masya Allah. Nah, mudah-mudahan di ujung-ujung usia yang belum niki kita diberi terus kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiang belum nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan mungkin niki malam terakhir kita mungkin besok malam kita sudah tarawih nah, karena dua niki malam ini Muhammadiyah mulai tarawih. Besok kita yang Ahlussunnah wal Jamaah yang pemerintah. Dan kasih sayang, semoga Allah mensucikan hati kita, amin ya rabbal